Skakmat, malu banget ya. Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan lagi-lagi ketahuan main pingpong di Senayan. Maksudnya bukan olahraga loh ya, tapi hobi mereka ini menggantungkan dan mengulur-ngulur waktu pengesahan undang-undang yang seharusnya jelas menguntungkan rakyat. Koar-koar bela rakyat, tapi kerjaan utama malah diabaikan. Kok bisa ya? Gara-gara kelakuan malas ini ya, dua pejabat tinggi negara, ada Bahlil dan Purbaya, udah habis sabar ya. Sentilan mereka kali ini jelas pedas dan telak banget. Weh, ini pastilah kalian penasaran. Tanpa lama-lama, yuk kita tonton saja videonya. Pak Gunnar dari PDIP menyangkut dengan, saya mengerti maksudnya ini, tapi halus banget cara maksudnya. Ya, ini kan mau tanya undang-undang Migas sama undang-undang BTKE sebenarnya ini. Saya pikir itu setengah kamar aja. Yang buat undang-undang kan ini inisiatifnya kan DPR. Kalau mau gas aja nggak apa-apa. Dua-dua Nah, menteri. jadi jangan bermain pingpong dilepas ke sini. Saya masih fokus untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Urusan undang-undang silakan. Kalau mau kompromi tingkat tinggi, monggo. Tapi saya lagi fokus untuk mencapai KPI yang ada dalam APBN. Mantap. Ini biar clear aja, supaya tidak kita bicara ini. Tapi saya berpandangan itu baik untuk masa depan energi kita secara. Wah, ini ya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ini kelihatannya gerah gitu ya, ngelihat DPR fraksi PDI Perjuangan yang main pingpong terus. Katanya wakil rakyat, tapi bola tanggung jawab terus dilempar sana sini. Undang-undang buat rakyat malah diulur kayak karet seperti itu. Aduh. Wajar saja ya ini kalau Bahlil nyentil orang-orang itu, nyentil DPR ya, wajar aja gitu loh. Enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Bu Mega Mainin dulu. masih aja ya. Udah mainkan Bu, mainkan. Dan pemerintah ke depan nanti juga nggak akan tinggal diam gitu. Contoh yang kemarin aja, permainan Anda, permainan PDIP itu sudah kalah gitu. Masih mau mainin lagi babak kedua. Oke. Saya yang hanya sekedar bakul kembang, Bu Mega, saya itu tahu permainan Anda akan seperti apa. Saya itu tahu. Berbekal parlemen, kursi di parlemen yang begitu banyak mendominasi. Nah, itu akan Anda gunakan sebagai senjata itu nanti. Fix wis iku gitu loh. Artinya setiap kebijakan jika nanti tidak menguntungkan PDIP pasti akan dijegal. Dan dengan suara yang terbanyak di parlemen berharap bisa menjegal kebijakan-kebijakan pemerintah. Fix iku gitu loh. Makanya berharap pemenang pemilu ini bisa merapat, menawarkan sesuatu untuk bergabung, bisa jadi seperti itu nanti. Itu tawaran, itu permainan yang akan dimainkan Bu Mega gitu loh. Tapi ingat Bu, ingat, negara ini berjalan dengan konstitusi, ada aturannya. Maksud aku belajari mantan presiden. Artinya jika betul-betul kebijakan pemerintah itu nanti pro rakyat tapi merugikan PDIP, ya jangan berharap meskipun kursi di DPR akan mendominasi lantas terus pemerintah akan kalah. Tidak, masyarakat sekarang sudah cerdas Bu, sudah bisa membedakan. Bener. Mana yang itu keputusan yang sentimen, mana itu keputusan yang betul-betul perlu dipertimbangkan, betul-betul yang harus ditolak.
Masyarakat sudah tahu, bakul kembang ini ya wis ngerti itu. Monggo silahkan mainkan. Jika itu menjadi ancaman Anda, jika itu menjadi senjata bagi Anda, bagi PDIP, kita lihat saja nanti permainannya. Pak Prabowo ahli strategi dan di lingkungannya wong pinter-pinter kabeh. Itu yang mungkin tidak dipertimbangkan selama ini. Pak Jokowi sih hanya bakul mebel, jebolan wali kota yang katanya dibesarkan oleh PDIP, ternyata apa? PDIP mengintil gitu. Jangannya ndak iso ngelawan Pak Jokowi. Ya. Dikira bisa main-main seenaknya aja, cuma karena kursinya terbanyak gitu. Sekarang ini malah ketahuan ya, ketahuan sendiri. Bukan makin produktif, malah makin hobi main ya, dan lupa kerja. Waduh. Rapat paripurna hari ini dibatalkan pemirsa karena forum belum terpenuhi. 267 anggota DPR bolos lagi. Sidang paripurna cuma hadir 48 orang. Ini mereka pada ngapain nih kira-kira, kok nggak ikut sih? Masa sidang paripurna DPR hari ini yang bolos sampai 267 orang, guys? Teman-teman, mari kita bicara jujur. Dari lebih dari 500 anggota DPR, ada 200 lebih anggota yang absen dalam rapat paripurna membahas RUU perampasan aset. Rapat penting. Rapat yang menentukan apakah uang rakyat bisa kembali atau tetap jadi mainan koruptor. Pertanyaan sederhana, kok bisa ratusan orang absen? Rapat sepenting ini malah milih izin. Ironi bukan? Indonesia ini negeri kaya raya. Orang luar menyebut kita Zamrud Khatulistiwa. Tanah subur, laut luas, tambang emas, batu bara, nikel, energi terbarukan, semuanya ada. Tapi lihat rakyatnya. Masih banyak yang susah makan. Masih banyak anak putus sekolah. Masih ada ibu-ibu yang melahirkan di puskesmas tanpa fasilitas memadai. Indonesia seperti oasis di tengah gurun, tapi airnya dikuasai segelintir orang. Rakyat cuma bisa menatap. Kaya sumber daya, tapi miskin kesejahteraan. Ironi yang menampar wajah kita semua. Dan akar dari semua ini jelas, korupsi. Korupsi bukan sekadar maling uang. Korupsi itu pembunuh perlahan, uang yang seharusnya untuk rumah sakit lenyap, uang untuk sekolah bocor, uang untuk gizi anak bangsa entah di mana. Akibatnya rakyat sakit tidak bisa berobat, sekolah jadi mahal, anak-anak kekurangan gizi. Korupsi itu sama bahayanya dengan narkoba, sama bahayanya dengan terorisme. Bedanya narkoba bikin mati cepat, korupsi bikin mati pelan-pelan. Jadi kalau DPR serius, jangan lagi ada rapat sembunyi-sembunyi, jangan ada deal di hotel, jangan ada bisik-bisik di belakang rakyat. Buka semua ke publik. Rakyat berhak tahu. Kalau benar DPR dan pemerintah berpihak pada rakyat, buktikan di sini. Banyak anggota DPR bolos saat rapat sidang paripurna. Suka bolos waktu kerja. Giliran dia gajian, jangan-jangan ini maju paling depan ya? Atau gimana? Kalau rajinnya ini cuma pas terima amplop ya, mending tukar jabatan gitu lah ya, sama rakyat yang bener-bener kerja. Aduh, ternyata seperti ini ya. Dua momen ketika Menteri Purbaya menyemprot anggota DPR secara langsung dalam rapat kerja baru-baru ini. Termasuk statement tegas dirinya yang mengatakan bahwa korupsi 3.300 triliun aja bisa dilakukan, apalagi bayar hutang jatuh tempo 1.200 triliun. Jadi beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Purbaya itu melakukan rapat kerja dengan anggota DPR RI, teman-teman. Ada beberapa statement yang membuat netizen benar-benar sangat bangga, karena ini merupakan segmen yang sangat tegas yang disampaikan oleh Menteri Keuangan sendiri pada anggota DPR secara langsung. Yang mana pada saat itu Menteri Keuangan Purbaya juga merasa sempat bingung kenapa tiba-tiba dirinya tuh ditanya terhadap kebijakan fiskal dan moneter yang menyebabkan tekanan ekonomi berkepanjangan. Padahal sebenarnya pertanyaan tersebut itu lebih cocok ditanyakan kepada Sri Mulyani yang merupakan mantan Menteri Keuangan sebelumnya. Artinya, kenapa pertanyaan tersebut tidak disampaikan pada saat rapat ratusan kali dengan beliau? Ini yang membuat dirinya bingung. Ya. Ini loh ya. Bukan cuma Bahlil Lahadalia. Ini ada Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya ya. Ini juga gerah.
Bapak Purbaya ini ikut juga nyemprot gitu loh ya. Kalau udah disemprot bareng seperti ini, tandanya ini bukan kritik biasa ya. Itu tamparan halus ya buat yang suka tidur itu ya di kursi empuk Senayan. Waduh, waduh, waduh. Gimana ini menurut kalian ya kalau sudah seperti ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. PDIP sentil Menkeu Purbaya. Jadi kalian udah tahu belum kalau PDIP sentil Menkeu Purbaya dan desak bayar utang BUMN ke Bank Jabar senilai 3,1 triliun. Lucunya baru sekarang nih mereka ribut-ribut. Padahal selama 10 tahun proyek BUMN yang jelas-jelas rugi banyak banget. Dan mereka diem bos, diem. Sekarang pertanyaannya, kok bisa baru nyindir sekarang? Emang 10 tahun kemana aja? Mari kita bahas. Pertama, anggota DPR fraksi PDIP nyindir Menkeu Purbaya, bilang BUMN banyak yang utang. Lah memangnya baru tahu? Dari dulu proyek cepat push yang disetujui rezim mereka tuh udah banyak yang tekor. Tapi waktu itu nggak ada yang bersuara keras. Padahal kalau kita lihat aturan ya, UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN jelas. Setiap penyertaan modal dan pembiayaan BUMN harus mengutamakan asas efisiensi dan produktivitas. Nah, kalau udah tekor tapi tetap jalan, itu artinya bukan efisien, tapi pemborosan. Kedua, rakyat sekarang juga udah bisa lihat kok, mana partai yang benar-benar kerja untuk rakyat dan mana yang cuma teriak pas nggak kebagian panggung. Waktu setuju, diam. Begitu gas jalan, langsung nyindir. Itu bukan perjuangan, itu pencitraan politik. Ketiga nih, udah deh, jangan sosokan gaya bela rakyat, jangan sosokan wong cilik. Kerja aja yang bener. Rakyat sekarang melek, bisa nilai mana yang kerja dan mana yang cuma nostalgia 10 tahun lalu. Lagian yang berkuasa itu siapa? Ya partai kalian juga kemarin kan. Jadi sebelum nyindir Menkeu, coba cermin dulu selama kalian di dalam kekuasaan. Utang BUMN itu udah tumbuh di bawah pengawasan siapa? Pengawasan kalian nggak? Kerja juga nggak seberapa, tapi gaya nyindirnya luar biasa. Malu-maluin. Ya, ini loh ya. PDI Perjuangan ini ketahuan nyentil Bapak Purbaya. Di rumah ini nggak punya kaca atau gimana nih? Kok bisa-bisanya ya? Ya kalau sudah seperti ini yang bisa menilai ya kalian semua saja ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Itulah kenapa orang ya berlomba-lomba jadi anggota DPR ya, gajinya gede ya kan, kerjanya ngapain? Ngupil, flexing, head on, tidur, itu kerjanya, gajinya jalan terus. Iya kayak gini kualitasnya pejabat di negara ini, nggak berkualitas. Tapi iyalah semakin kalian tunjukkan kelakuan kalian ini para kader-kader partai, ya kan, semakin muak masyarakat. Nah, udah tunjukkan aja sekalian taring-taringnya, ya kan, tunjukkan biar dilihat sama masyarakat kan. Kader partai mana yang begini kadernya, partai mana yang begitu kadernya, tunjukkan aja semuanya. Nanti tinggal masyarakat melihatnya, kan gitu. Jadi 2029 masyarakat jangan bodoh lagi ya. Ya, lihat partainya. Yalah. Ternyata para anggota dewan ini ya kelihatannya malah lebih sibuk flexing gitu ya ketimbang penuhi suara rakyat. Gitu. Aduh. Ya, kalau kerja cuma buat apa ya? Buat pencitraan, mending gitu lah ya. Buka konten aja. Buka konten aja sekalian gitu loh. Biar jelas tujuannya. Cari sorotan, bukan ya mencari solusi. Seperti itu loh. Aduh. Ya, harap masyarakat ya ini memperhatikan tindak tanduk para ya anggota dewan ini. Dan catat nama partainya gitu. Jangan sampai di 2029 nanti kita semua kecolongan seperti itu loh. Ya,
Coba dicatat itu partainya itu apa gitu ya. Rakyat sudah muak. Muak dengan sandiwara, dengan drama politik yang tidak pernah berujung, dengan korupsi yang terus-menerus menggerogoti negeri ini. PDIP sebagai partai besar yang seharusnya menjadi pelindung demokrasi, kini berdiri di barisan yang salah, membela pelaku bukan korban. Kita tidak peduli dengan deklarasi mereka, dengan narasi kriminalisasi, atau dengan segala dalih politik yang mereka gunakan untuk menyelamatkan Hasto dan diri mereka sendiri. Yang kita pedulikan adalah keadilan. Yang kita inginkan adalah hukum yang bekerja tanpa pandang bulu. Hasto Kristianto hanyalah satu nama. Tetapi di balik namanya, ada jaringan yang lebih besar, ada sistem korup yang menghisap darah rakyat hingga tetes terakhir. Penetapan Hasto sebagai tersangka adalah langkah kecil, tetapi langkah itu tidak boleh berhenti. KPK harus berani menelusuri jejak ini hingga ke akarnya, meskipun akarnya menyentuh elit-elit yang kini nyaman di singgasana kekuasaan. Rakyat tidak akan tinggal diam. Sudah terlalu lama kita menjadi korban dari keserakahan mereka yang hanya peduli pada kekuasaan. Sudah terlalu lama kita membiarkan partai-partai besar seperti PDIP mengklaim diri sebagai pelindung rakyat, padahal di balik layar mereka merampok masa depan kita. Jika hukum gagal, jika KPK tunduk pada tekanan, maka jangan salahkan rakyat jika amarah itu akhirnya meledak. Ini bukan ancaman, ini adalah peringatan. Demokrasi tidak bisa berjalan tanpa kepercayaan rakyat, dan kepercayaan itu sudah hampir habis. Mereka yang mengkhianati amanah kekuasaan, yang menyalahgunakan hukum demi kepentingan pribadi, harus sadar bahwa kekuasaan tidak abadi. Sejarah sudah berkali-kali menunjukkan bahwa suara rakyat yang dipadamkan akhirnya akan meledak menjadi gelombang yang tidak bisa dihentikan. Hari ini, Hasto adalah simbol ketidakadilan. Besok, kita tidak tahu siapa lagi yang akan ditetapkan sebagai tersangka atau siapa lagi yang mencoba berlindung di balik dalih politik. Tetapi satu hal pasti, rakyat tidak akan diam. Kita menuntut keadilan. Kita menuntut perubahan. Dan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kepada Hasto, dan kepada semua yang selama ini merasa aman di balik kekuasaan, ingatlah, rakyatlah yang akan memiliki kata terakhir. Dan ketika itu tiba, tidak ada deklarasi politik atau narasi konspirasi yang bisa menyelamatkan kalian. Keadilan harus tegak. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Tidak ada lagi ruang untuk mereka yang mengkhianati rakyat. PDIP dan drama kriminalisasi. Saat kekuasaan menutup mata pada hukum. Ketika KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka, reaksi PDIP sungguh seperti drama yang sudah kita duga sebelumnya. Alih-alih introspeksi, mereka malah menggelar deklarasi, menyebut penetapan ini sebagai teror dan kriminalisasi. Sungguh langkah yang memancing geleng kepala. Bukannya menunjukkan bahwa mereka adalah partai besar yang hormat pada hukum, PDIP justru memilih narasi victim blaming, seolah-olah mereka adalah korban konspirasi besar yang dirancang untuk menjatuhkan mereka. Mari kita katakan dengan lugas, PDIP, terutama para elitnya, sudah terlalu lama menikmati kekuasaan. Mereka telah menjadikan kekuatan politik bukan sebagai alat untuk melayani rakyat, melainkan sebagai benteng perlindungan pribadi. Wah. Apakah ini ya yang jadi alasannya? Ambisi berkuasa ini bukan buat rakyat, tapi buat jaga kursi dan lindungi kader sendiri kalau kepepet kasus gitu. Atau gimana? Waduh. Kalau begini caranya ya, ini bukan partai perjuangan lagi namanya ya, tapi partai penyelamat diri gitu. Waduh. Ternyata, apakah benar seperti itu? Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Perspektif. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup-grup WhatsApp atau yang lainnya itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekian dari saya. Terima kasih.